Saudara yang terkasih, saya ingin dan rindu sekali untuk kita masuk dalam bedah ayat, bedah kata. Nah, di dalam bagian yang pertama ini adalah kita melihat pendahuluan dari pemahaman kita tentang kata ibadah. Ya, kita akan melihat itu kalau kita baca dari Keluaran pasal 12 ayat 25. Dikatakan demikian, dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Artinya ada sesuatu yang Tuhan inginkan. Dia sangat mengharapkan bahwa Israel yang baru setelah masuk Kanaan itu memelihara ibadah. Nah, kata ibadah ini dalam bahasa Ibrani dikatakan tentang abodah. Ya, abodah. Jadi orang datang beribadah, ada yang dikemas suci, ada yang nantinya di bait Allah yang dibangun Salomo. Ini adalah pengertian kata ibadah dalam perjanjian lama. Dan kata ibadah itu adalah suatu pelaksanaan pelayanan kepada Allah melalui ketaatan pada perintah-perintah Tuhan dan pengabdian kepadanya. Jadi bagaimana kita melalui perintahnya, kita taat, kita mengabdi kepada Tuhan, memuji, menyembah Dia, ya, di dalam satu peribadatan. Nah, itu yang ditunjukkan oleh perjanjian lama. Dan mengapa hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting, ya? Apakah dengan kita melihat seperti ini bahwa ibadah satu kali di gereja itu sudah cukup? Jadi pertanyaan kita demikian, ya. Sehingga kita harusnya merenung lagi, apakah ibadah yang dimaksudkan Tuhan bagi kita itu cukup? Karena ibadah dalam perjanjian lama dengan konteksnya sendiri, ibadah perjanjian baru dalam konteksnya sendiri, dan kita hidup dalam anugerah Tuhan yang merupakan perwujudan daripada hal-hal yang ada di dalam perjanjian lama. Dari bahasa perjanjian baru ada 3 arti kata ibadah itu. Pertama adalah latreia, kemudian kedua itu ada leitorgos, dan yang ketiga adalah eusebia. Kita akan menggali lebih dalam di dalam bagian selanjutnya. Kita coba lihat pada bagian yang pertama setelah pendahuluan tadi. Apa kata ibadah dalam perjanjian baru? Kita coba baca dalam Roma pasal 9 ayat 4 dikatakan demikian. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Nah, ini adalah dalam perjanjian baru dikatakan tentang ibadah, dan ibadah ini disebut dengan latreia, ya, dan disebut dipakai sebanyak 5 kali, ya. Jadi semua tatanan-tatanan perjanjian lama dimasukkan dalam perjanjian baru dan ada ibadah. Nah, ini mau menyatakan bahwa kita memberikan pelayanan secara teknis yang suci bagi Tuhan. Ya, dengan tatanan-tatanan teknis yang ada itu kita persembahkan bagi Tuhan. Nah, untuk yang kedua adalah dalam Ibrani 8 ayat 2, dan dikatakan bahwa dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Nah, kata melayani dalam ibadah di tempat kudus berarti wah, ini ibadah yang luar biasa. Tetapi penggunaan katanya adalah leitorgos, dan itu pun sebanyak 5 kali. Dua-duanya mensyaratkan bahwa kita harus apa? Memberikan pelayanan kepada Tuhan secara official, resmi dalam melayani umat. Itulah leitorgos, ya. Tetapi sebenarnya dalam perjanjian lama dan baru ini ada perbedaan, ya, kata-katanya, tetapi hampir sama pengertian untuk 2 kata di perjanjian baru ini, yaitu latreia maupun leitorgos dengan abodah. Nah, saya kalau simpulkan adalah apa? Service render to God. Ya, artinya apa? Pelayanan kepada Tuhan. Semuanya pelayanan kepada Tuhan. Tapi merupakan technical priestly service, artinya teknis, ya, pelayanan teknis imamat, ya. Atau dikatakan to stand before the Lord, serve Him and to bless in His name. Berdiri di hadapan Tuhan, melayani Dia, ya, dan memberkati akan umat atas nama Tuhan. Nah, ini yang kita lakukan. Kemudian ada yang disebut dengan ministry servant official. Jadi semua tentang pelayanan,
kemudian kita melayani sebagai hamba dan tuan, kemudian juga secara official, secara resmi. Ini yang mau digambarkan di dalam perjanjian baru. Tapi sekali lagi saya katakan, apakah ibadah-ibadah, kemudian doa-doa kita, persekutuan doa dan sebagainya, apakah sudah cukup? Saya mengajak kita untuk melihat yang ke bagian kedua ini. Bagaimana ada kebenaran yang Tuhan tanamkan di dalam ibadah ini. Ini sangat menarik. Ada hal yang menarik di dalam bagian ini adalah kebenaran yang nampak dalam ibadah. Ya, jadi kita melihat ini dari keunikan dari perjanjian baru dan lama. Nah, ada kata aletheia maupun eusebia. Apa pengertiannya? Kalau dalam perjanjian lama, konsep kebenaran itu dikatakan dengan sedek, yang kebenaran itu masuk di dalam abodah, ibadah yang benar. Ya. Nah, kata sedek itu dari kata sade dalet, itu kalau kita lihat sade dalet, kemudian ada kof, jadi disebut dengan sedek, orang benar atau kebenaran. Ya. Nah, sebenarnya sade dalet dan kof ini artinya kof itu adalah monyet, ya, monkey. Nah, kemudian sade dalet, ya, itu disebut dengan capture, to capture, ya, artinya penjara. Nah, orang benar atau sedek itu sebenarnya adalah sifat kebinatangan kita, sifat monyet kita yang dikurung atau dipenjarakan dalam sebuah tempat. Ya, nah itulah kata kebenaran. Jadi orang benar itu orang yang kebuasannya, kebinatangannya itu dikungkung oleh peraturan-peraturan dan sebagainya. Tetapi dalam perjanjian baru, ketika Kristus sudah naik disalibkan untuk kita dibenarkan. Benar, kita dibenarkan. Nah, otomatis ada penjara di dalam tubuh kita, di mana ketika Allah menanamkan benih ilahi, hidup soai itu dalam setiap orang baru, karena orang lahir baru, karena Kristus yang sudah menebus dalam salib, maka ada benih ilahi, dan itulah hidup baru. Yang pada akhirnya sudah tidak dibutuhkan lagi penjara, karena apa? Dia adalah orang yang dimerdekakan. Kita sekarang orang merdeka. Kita sudah tidak dikungkung oleh aturan-aturan yang begitu banyak. Tetapi karena benih ilahi yang ada dalam kita, hidup baru, itu yang membuat kita bisa melakukan kebenaran. Ya. Nah, saya mau katakan seperti ini. Dalam Titus 1 ayat 1 dikatakan, dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah. Kalau kita jadi orang benar, sudah dimerdekakan, akan nampak dalam ibadah. Nah, ibadah kebenaran ini adalah aletheia, sungguh-sungguh benar, suatu fakta, realitas. Tetapi ibadah ini adalah eusebia, yang artinya bicara tentang kesalehan hidup. Kesalehan pada Tuhan, pengabdian dari hati atau batin dalam penghormatan kepada Allah yang nyata dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, saya mau katakan bahwa kalau kita sudah menjadi orang benar, kita benar-benar dimerdekakan, semua kungkungan penjara itu lepas, benih ilahi yang ada ini akan terpancar keluar. Lalu kita akan mengenal akan hal-hal seperti apa. Nanti kita akan lihat dalam memahami arti daripada eusebia itu. Saudara yang terkasih, kalau kita baca, ya, itu dari pertama Timotius 4 ayat 8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Dan ayat ini menggunakan kata ibadah eusebia sebanyak ada 15 kali dalam perjanjian baru. Artinya apa? Ibadah itu akan sangat berguna bagi kita. Dan ibadah yang bagaimana? Yang modelnya eusebia. Atau dikatakan dalam pertama Timotius 6 ayat 6 dikatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Nah, ini sama juga menggunakan kata eusebia. Berarti ada sebuah ibadah yang sangat luar biasa. Orang berkata begini, orang rajin ke gereja belum tentu menaati firman Tuhan. Tetapi orang yang menghidupi dan menaati firman Tuhan sudah pasti ke gereja untuk beribadah dan mencari Tuhan.
Artinya apa? Ibadah dalam tahap pertama mungkin hanya sekedar akan kita ke gereja, itu baik, luar biasa. Tetapi sebenarnya pengertian ibadah yang sebenarnya itu seperti apa? Kalau kita lihat dari pertama Korintus 1 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbaharui dari hari ke hari. Artinya apa? Ada sesuatu yang dibangun dalam diri kita. Manusia batinnya kita itu dibuat luar biasa. Nah, itu yang akan memberikan dampak bagi ibadah Eusebia ini. Dikatakan juga di dalam Efesus pasal 3 ayat 16, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Artinya ada kekuatan yang Tuhan masukkan dalam hidup kita, yaitu dia menguatkan, dia makin meneguhkan manusia yang ada di dalam kita. Karena kalau ini nggak dibangun, kita tidak akan bisa melihat Eusebia itu nyata dalam kehidupan kita. Jadi menjadi kunci adalah apa? Membangun manusia batinnya kita yang kuat. Dan dikatakan bahwa Eusebia itu adalah bicara tentang kesalehan hidup manusia batinnya kita yang dibangun. Dan dikatakan di sini, rawatlah manusia batinnya dengan tekun beribadah, membangun iman dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah Eusebia. Dan Eusebia inilah yang membuat kita apa? Bicara tentang kesalehan hidup, ada kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan lembutan, penguasaan diri. Itu semua nyata menjadi satu buah dalam hidup kita yang keluar di dalam hidup kita sehingga bisa dilihat oleh orang. Itulah keteladanan kita menjadi akhlak yang luar biasa, yang sejati, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Itulah Eusebia. Ibadah yang sejati itu adalah bagaimana kita mempersembahkan hidup kita dalam kesalehan hidup menjadi saksi Tuhan bagi orang lain. Saudara yang terkasih, kita akan masuk pada bagian yang terakhir, yaitu bagaimana Eusebia itu adalah membangun kuat spiritual formation dalam kehidupan kita. Apa itu spiritual formation? Kita coba lihat seperti ini. Saudara yang terkasih, ketika kita bicara tentang pertama Timotius 4 ayat 7 dikatakan, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Kata latih adalah dari gumnase, ya. Kemudian latih beribadah atau beribadah itu adalah Eusebia, dari Eusebia. Jadi kita coba lihat apa pengertiannya. Itu pengertian sebenarnya membangun, kita terus melatih ibadah itu, Eusebia itu. Untuk apa? Membangun spiritual formation dalam kehidupan kita. Apa itu spiritual formation yang harus kita bangun? Saya mau katakan bahwa bagaimana orang hidup bermeditasi dengan Tuhan, bermeditasi firman. Meditasi diam dengan Tuhan dan merenungkan firman, biar Roh Kudus yang memimpin untuk kita dalam kehidupan kita pribadi. Belajar firman Tuhan. Yang kedua, kita bicara tentang bagaimana kita harus berdoa. Latih diri kita untuk terus berdoa dalam doa bersama maupun dalam doa pribadi. Yang ketiga adalah coba belajar berpuasa. Ya, untuk supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, misalnya dalam masa-masa prapaskah seperti ini kita berpuasa. Atau yang keempat yaitu apa? Disiplin dalam belajar. Kalau memang kita mau belajar sungguh-sungguh akan firman Tuhan, masuk dalam PA, pendalaman Alkitab, ya, dalam persekutuan kita. Yang kelima dan keenam ini adalah sesuatu yang sebenarnya jarang kita kerjakan, yaitu apa? Mendisiplinkan diri dalam kesendirian. Orang harus punya waktu sendiri dengan Tuhan, sehingga apa? Dia punya relasi yang kuat dengan Tuhan. Itu kesendirian kita dengan Tuhan. Dan yang terakhir adalah disiplin dalam kesederhanaan hidup. Dalam kesederhanaan hidup ini artinya apa? Saya mau hidup sederhana walaupun saya memiliki harta yang melimpah. Apa kata firman Tuhan tentang hal ini? Coba kita lihat bagaimana kehidupan mewah dan kehidupan sederhana yang saya ingin lihatkan di sini. Ini adalah orang-orang yang mempertontonkan kemewahan di dalam kehidupan sosial mereka, ya. Dan kita sudah tahu akibatnya seperti yang terjadi beberapa waktu ini. Nah, sebenarnya gambaran kesederhanaan itu seperti apa? Saya bisa mendapat gambaran ini. Sederhana sekali.
di mana ada kakek dan cucu yang sedang di samping dari kerbau, kemudian sedang menikmati sawahnya, atau dengan seorang ibu yang memancing dengan anaknya, atau dua sahabat yang sedang di sebuah sungai. Semua ini menggambarkan kesederhanaan. Dan 1 Timotius pasal 2 ayat 9 berkata, demikian juga hendaklah perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambut jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Ini firman Tuhan yang katakan harus hidup sederhana. Walaupun kau punya banyak uang, pakailah uang itu untuk memberkati orang, tetapi hiduplah dalam kesederhanaan. Atau dikatakan tentang Titus 2 ayat 2, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat dan bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Ini adalah sikap hidup yang sederhana. Dikatakan laki-laki tua berarti bukan laki-laki yang tua, artinya laki yang mampan. Dia menjadi ambasador, duta Kristus. Dia harus menunjukkan bagaimana keteladanan Kristus dalam kehidupan. Sehingga apa? Dia harus hidup sederhana, membangun imannya semakin kuat. Saya berharap ini semua memberkati kita, dan biarlah kita semakin bertumbuh